kamu kan tokonya sebagai Karin, gue buka nih, tapi Karin siapa? Kita sedikit-sedikit aja bukanya. Ada nggak kesamaan between Karin and yourself, if you see as a character? Karena dia gigih orangnya, mungkin itu doang sih. Itu positifnya Karin tuh doang guys. Siapakah itu Karin? Kenapa dia baik negatifnya? Makanya nonton season 2. It's story time. Storyteller aku hari ini seorang aktor yang mengawali karirnya bersama MD Entertainment dan ternyata itu sekitar 10, 12, 13, 14 tahun yang lalu, aku juga lupa. Dan sekarang, sampai sekarang masih tetap humble, masih tetap nice. Siapakah dia? Estelle Linden. Hai. Apa kabar? Baik, apa kabar? Finally you're back. Finally you're back. Jodohku ternyata. Tetap ke MD ya. Tetap ke MD. Estelle, kita ngobrol-ngobrol dari awal karir ya. Iya. Kamu ingat gak sih kapan pertama kamu mulai karir untuk di dunia entertain? Awalnya pas itu aku tinggal di Bali kan. Jadi apa lagi foto buat produk apa gitu ada di majalah. Terus MD kayak, "Hey, mau nggak coba ini?" Aku nggak tahu gimana cara actingnya. Nggak, kita bimbing deh, kita tahu gimana caranya. Oke, dicoba kan. Terus tapi itu masih umur 15 tahun ya. 15 ya? 15, 16 lah. Itu waktu bahasa Indonesia kamu tuh gimana sih? Masih udah bagus apa masih half-half? Aduh, buruk banget. Setengah-setengah ya? Malu-maluin bahasa Indonesianya. Ini orang Indonesia KW kayak gini nih. Tapi emang banyak loh pengalaman aku dari tahun, berarti dari 12-13 tahun yang lalu sampai sekarang jika saya menemukan talent dari Bali, itu pasti problem dengan bahasa Indonesia. Iya, aneh ya. Karena Actually maybe not aneh sih, mungkin mereka sekolah international. iya, Keturunan mereka juga exposure Indo dengan bahasa keluarga Indonesia. ya kan, jadi emang lebih bahasa daily life-nya lebih ke bahasa Inggris gitu kan. Mbak-mbak di rumah aja yang bantu bersihin rumah juga bahasa Inggris gitu. Jadi bingung mau bahasa Indonesia masih apa kan. Iya sih bener, tapi waktu kamu pertama karir masuk sinetron kan waktu itu kan, ada kesulitan nggak because of the language? Iya, banyak banget sih. Masa harus kursus Indonesia? Orang setengah Indonesia tinggal di Indonesia harus kursus bahasa Indonesia ya kan. Tapi pas itu masih sekolah kan, jadi ya untung lah sekarang Indonesia aku jadi lancar kan. Iya Udah sih. lancar belum? Lumayan lancar kok. Lancar. Kalau nggak lancar keterlaluan sih. It's been like ages, 14 tahun. Oh my god. Aku tuh nggak nyangka banget, aku kenal dia berarti waktu umur 14, 15, which is like 10 years ago, ya kan? Dan kita sempet lose contact ya, Iya. bukan lose contact sih, lebih ke kamu sibuk dengan dunia Iya. kamu sendiri, aku tetap berada di MD, kita nggak pernah ketemu, tapi begitu ketemu, our relationship, our boundaries kayak tetap aja nyambung, tetap aja chemistry-nya terlalu ada gitu So, kan. the humble same Banget. Mr. Sanjay, I know. Kamu juga setelah syuting kemarin kamu sempat syuting berapa judul? Itu waktu stripping ya? Stripping kan di MD. Dan suddenly kamu break. Iya, Kamu harus kembali sekolah. Iya. Boleh sedikit cerita nggak? sekolah, kuliah, terus aku ngerasa juga apa ya, pengen sebenarnya pas itu nggak dibolehin yang lebih tepatnya, tapi dengan umur yang cukup akhirnya ya udahlah masuk lagi ke entertain gitu. Ya. Terus kamu langsung mulai dengan film karena itu waktu kan? Iya. Film. Apa perbedaan yang kamu rasakan dengan syuting sinetron dan film? Dari segi persiapan dan segala macam pasti. Tapi kalau suruh memilih, which one you choose? I think menurut aku sinetron was an experience banget sih karena banyak belajar dengan fast pace kan, Ya, semuanya cepet semuanya kan. cepat. Tapi di film tuh semua serba lebih diatur dengan benar-benar teliti gitu, secara production, karakter, semuanya benar-benar like kita sekarang kan benar-benar kayak very detail, semuanya lebih takes time. Jadi masih ada craft artnya tuh masih ada gitu. So I prefer film sih kalau ditanya, soalnya lebih bisa mendalami karakter gitu ya kan. Iya sih. Sekarang dengan dunia sekarang kan digital is very big ya gitu Iya. kan. Terus kita sekarang move on to web series,
which is mungkin buat aktor juga itu mau menjadi peluang baru. Kan kita dulu cuma ada sinetron, FTV, film. Dan sekarang bergerak ke digital web series. Is this your first web series or? My second. Satu kemarin syuting tapi belum keluar. Oke. Yeah, Nah, that's my second. serunya lagi sekarang itu Estelle akan main di My Lecture My Husband season 2. Tapi sebelum kita masuk ke situ, pengalaman kamu dulu deh waktu kemarin sempat syuting film Sabar Ini Ujian. Iya. Ya kan? Sebelum aku shock loh, karena waktu itu kan kita bekerja sama dengan Umbara Pictures kan, Mas Anggi kan. So I didn't thought of you as one of the character, Oh, really? karena kan emang lama hilang kan. Dan suddenly pas casting dari mereka gini, Estelle gue yang oke, she's back, gue Siapa bilang tuh, gitu. I think I know her. Gue bilang bagus dong kalau dia mau Iya, kembali gitu. iya. Itu gimana tuh pengalaman kamu pertama masuk ke Sabar Ini Ujian? Awalnya I was nervous ya, soalnya I was like, oh this is a big production. And I was like, okay, let's do this. I wasn't expecting anything kan. Tapi akhirnya aku juga baca skripnya, and I really like the story karena dia lucu dan juga ternyata touching juga kan. Yeah, There's drama in it. betul. Dan plot twistnya lah, which I really like. I like combination of drama and comedy kan. Bisa bikin ketawa menangis tuh kayaknya wah banget gitu Wah kan. banget betul. So I was very moved by the script. Jadi aku pikir, oh I think this is good. Akhirnya dapet, so it was nice. Terus itu pertama kali bekerja sama dengan Vino. Mas Anggi juga Iya. pertama kali. What's your experience bekerja sama dengan, ya kalau kamu ngomongin director, kamu udah banyak bekerja sama dengan director ya. Lawan main juga sudah banyak, tapi mungkin di film ketemu Vino Mas sampai sekarang tuh Vino tuh idola. Iya. I always like him Iya. as a person and Iya. as an actor too gitu kan, Iya, karena iya. dia sangat dedikasi, sangat full effort banget. Gimana kamu tuh ketemu dia dan kerja sama dia? Awalnya pas aku ketemu Bang Vino, I remember he was like, Stel, langsung bedah skrip pokoknya, we should do this, ini kayak gini, iya. Oke, kita udah bener-bener dari day one tuh kita udah mendalami karakter dengan cara yang organik gitu, which I really like. Terus Mas Anggi juga yang open to discussion, and we had a lot of time buat mendalami semua itu kan, dibedah karakter sama skrip segala macam. So it was very nice to work with a solid team sih, Ya, solid banget. setuju. Iya. Sekarang kita masuk ke My Lecture My Husband season 2. Iya. Kamu tahu udah berarti kan kalau season 2 we have the season 1. Iya. Sempet nonton nggak? Aku sempet nonton trailernya pas baru keluar. Ya, Aku harus homework dulu sih. harus nonton ya. Harus nonton Nah, dulu. di sini kan bertemu dengan beberapa bintang yang sudah wah lah ya, Reza Rahadian siapa yang tidak kenal, Prilly siapa yang nggak kenal. What you feel? Suddenly kamu harus ketemu mereka nih satu produksi dan banyak scene yang kamu akan jalanin bersama Reza. I think sebuah kayak it's pengalaman yang bagus sih buat aku, karena I feel like kalau kita lawan mainnya mendukung, I think otomatis acting kita juga tambah keren kan. So I think it will be very exciting for me to share a screen sama Reza dan Prilly dan juga pemain-pemain lain, karena udah ada history kan di season 1, solid history pasti kan, it was big right, Yeah, My it Lecture was My big. Husband. Betul, Yeah, so betul. if it was big berarti pas making in productionnya berarti they were solid. That's why it got big, karena energinya udah menyatu, iya, positif betul, semua betul, kan. betul. Jadi resultnya sukses Sukses, gitu. Jadi betul. and then emang ya tadi pas kita reading pertama kali, hari ini reading pertama kali, I was like, oh emang solid, the energy is very good gitu. So I'm very excited to share a screen sama semuanya sih. Nervous tapi excited. Harus excited ya. Iya. Dan di sini perannya Estelle sesuatu pastinya. Kalau mau Siapa tahu nih? surprise. Surprise ya. Nah, ngomongin karakter ya Estelle. Kamu kan tokonya sebagai Karin, gue buka nih, tapi Karin siapa? Kita sedikit-sedikit aja bukanya. Ada nggak kesamaan between Karin and yourself? If you see as a character. Maybe Karin sebenarnya nggak ada loh. Nggak ada ya? Sebenarnya nggak ada loh. Mungkin karena dia gigih orangnya, mungkin itu doang sih.
itu positifnya Karin tuh doang guys. Siapakah itu Karin? Kenapa dia baik negatifnya? Makanya nonton season 2. Tetap nggak mau dibuka. Ada persiapan khusus nggak yang kamu harus pikirin nih? Oke, Karin tuh kan gini, kalau Reza udah jelas karakternya udah jadi, Prilly udah jadi, ya kan? Di sini kamu menjadi someone between them, ya kan? Kepikiran nggak? Aku mau gini, atau aku mau begini. Besides kamu harus diskusi dengan sutradara ya di reading ya. Tapi dari kamu sendiri, how you adapt ke karakter Karin itu? I think cara, kan semua orang punya cara yang berbeda. Cara aku sih, aku ngeliat semua manusia in general itu pasti ada ada spiritnya gitu. Ya, betul. Jadi ada yang apa lebih kayak kucing, ada yang lion, lebih apa. Nah ini aku ngeliat Karin tuh ular dia. Jadi sedikit spoiler dong ya, dia ular. dia menurut aku seperti ular dari cara ngomongnya, gerak-geriknya, dan juga cara melihat orang. Ya karakteristik ular tuh seperti apa sih gitu. Nah itulah Karin gitu. Jadi aku bakal harus bayangin diri aku menjadi ular gitu. Nah ini kan berarti kamu seri setelah sekian tahun back to MD. How you feel back home? Oh my God. You start your career with MD right gitu kan? Bener-bener awal banget kamu mulai dari MD. Iya. Dan sekarang suddenly you're back home. I can say that gitu kan? It's so nice to be welcome back seperti ini, karena I just feel like I said, like my lecturer, my husband as the series itu it got successful karena it's good energy, positive, people are all solid gitu. Dan menurut aku MD juga seperti itu, dimana it's only successful karena all the inside is just like solid gitu kan. So dari dulu sampai sekarang, one thing never change is that solidness that always make people feel apa ya, kayak nyaman aja gitu, even though growing bigger and bigger but still humble gitu. Perfect, thank you so much. Terus seberapa suka sih kamu sama dunia entertain? Kalau kamu suruh memilih nih one day, oke kamu stick to entertain lagi atau move somewhere kerja apa gitu? Kan kamu pasti sempat mencoba kan dunia lain, bukan dunia lain ya, serem amat gitu kan, di dunia yang mungkin berbeda dari dunia entertain ya kan? Kangen balik, emang kangen then you come back atau emang how? Aku tuh jati dirinya tuh sebenarnya like I said, like aku kayak hampir hippie gitu ya. Kalau nggak suka pakai sendal, aku nggak pakai sendal. Ya aku mana-mana nggak suka pakai sendal, nggak suka sisiran, nggak suka. I'm very like kadang takut dengan diri sendiri kayak Estelle. Oke, ayo kita pakai sendal, kita jadi kayak ayo kita berkarya gitu kan. And I think it's nice that the reason why I like this entertainment karena I can always try mendalami karakter yang berbeda-beda, jadinya aku bisa mengerti cause and effect sebuah karakter tuh karena ini orang ini jahat karena terjadi sesuatu sama dia, karena kita semua dilahirkan dengan clean slate kan, kita semua tuh sebenarnya innocent, tapi karena kejadian A B C D jadinya dia seperti ini. Jadi dari acting ini aku malah belajar, kita nggak boleh ngejudge orang karena apapun kejelekan yang mereka, misalnya keburukan mereka yang sudah mereka lakukan gitu, itu ada alasannya, selalu ada alasannya kan. Even kita nonton film series pasti ada background story of that person kan. Nah itu aku belajar di dunia entertainment ini tuh dari itu sih, segi untuk jangan judge dan harus jati dirinya tuh harus gitu. Oke. Yang menarik nih, sekarang aku sempat lihat di Instagram kamu segala macam. Kamu lagi fokus juga sama yoga. Oh iya, I love yoga. Aku dengar kan kamu belajar yoga training teacher kan ya? 200 Itu jam. gimana tuh awalnya? Kok bisa tertarik dengan yoga? Apa karena kamu stres dan kamu let me go somewhere else atau gimana tuh? Oh my God. Aku mikir kayak kenapa ya? Karena mungkin kalau aku kan nyoba beberapa olahraga tuh, tenis, basketball lah, football, apapun itu, pingpong, chess, pasti semua tuh ada lawan mainnya, ya kan? Yeah. Kita harus menangi sebuah kompetisi kan, harus ada oponannya gitu. Betul. Tapi kalau yoga nggak ada, it's just you. Yeah. Jadi kita healthy. You with yourself. You with yourself. Yeah. Jadi it's healthy competition dengan Diri sendiri. you know.
So I like that competition karena kita nggak compare atau kita nggak analyze orang lain untuk cara attack-nya gimana, kan namanya it's sports, healthy competition. Betul. Tapi masih ada harus analyze that gitu. Whereas yoga, I just like that it's sendiri dan ya as you said, me, myself and I gitu. Yeah. So di situ aku juga belajar untuk lebih mendalami everything gitu dari segi mau external atau internal gitu. Tapi kepikiran untuk, aku juga suka yoga. Iya. I do yoga with teachers ya, tapi maksudnya tapi nggak kepikiran untuk ngambil yang tadi kamu cerita 200 jam. Ekstrim sih. Ekstrim sih, maksudnya itu kan benar-benar teacher training. Are you planning to be a teacher? Atau kamu udah siap? Udah kelar dong 200 jamnya? Dan aku bisa yoga sama kamu dong. Bisa Tapi banget. emang kepikiran pengen jadi teacher yoga atau emang aku pengen ini untuk aku sendiri nih gitu loh. Untuk diri aku sendiri sih, untuk lebih apa ya, lebih bisa mengerti lebih in depth lagi apa itu yoga. Dan setelah aku pelajari yoga itu apa, sebenarnya aspek fisik yang kayak exercise-nya tuh only berapa persen, sebenarnya meditasinya yang penting kan. Menurut aku meditasi itu sebuah olahraga justru karena it's the hardest thing. Karena Sangat. kita olahraga kan, wah kita kanan kiri mikir, stimulai betul, banyak banget gitu betul. kan. Tapi kalau meditasi, no, stay there. And I think itu adalah olahraga yang tersusah karena kita harus blank dan Yeah. itu susah, it's very hard gitu. Jujur, aku juga merasakan sampai hari ini aku belum bisa duduk meditasi not even 5 minutes loh. Iya. Pikiran kita jalan kemana-kemana Iya, gitu iya. loh. Aku juga How yang awalnya. membuat, maksudnya gini, gimana cara membuat kita fokus dan concentrate on one thing for a longer period of time. How you do it? Itu proses atau emang awalnya kamu juga fight with yourself Iya, pastinya iya. kan? Proses Itu gimana? Proses banget. Aku awal meditasi 3 menit, oh my god, Iya kan? like no. Tapi aku ingat aku pernah meditasi 53 menit dan rasanya, dan gak tiduran, gak ada musik, gak ada apa ya, harus duduk Iya. 53 menit 53 menit. Iya, tapi rasanya setelah praktis beberapa lama, rasanya cuma 3 menit karena kita udah surrender gitu. Kita udah kayak nggak boleh mikirin apapun kecuali our pernafasan. Iya. Oh, you just have, iya ya, aku ngerti sih. Iya, Kita harus yeah, you bermain know dengan lah, pernafasan. Tapi sampai sekarang aku masih nggak bisa loh. Sumpah aku juga awalnya susah banget sampai I was like, oh this is so hard. Tapi aku mikir I have to try and try sampai fail terus, try and fail. So that's why I think there's an art to meditation karena it's olahraga. It's very good. Mental sport. Iya. Setuju banget. Sebetulnya emang aku setuju sih dengan pekerjaan kita seperti ini, stressful kita sebanyak ini. Dengan kita meditasi, yoga, it makes you more lebih kalem ya. Kita menjadi orang lebih kalem, lebih bisa menerima, lebih bisa let go, maybe. Iya, Aku masih banyak harus belajar sih. Ya aku juga sih. One day kita harus yoga bareng. One day kita kayak gini sambil yoga. Oh, guys. lucu. Jadi Lucu. kita ngobrol sambil iya itu challenge-nya di situ kan. Tetap ngobrol, tapi tetap harus gerakannya harus bener. Iya kan? Itu challenge banget itu. Itu kocak sih. Kalau untuk pekerjaan nih, Estel ke depan, project-project kamu ke depan apa? Yang udah kamu ada atau emang kamu masih take it slowly one by one? I think I'm taking it slow one by one. Ntar ada syuting juga di Labuan Bajo, so that's exciting. Cuman sekarang lebih pengen apa ya? Karena it's the end of the year kan, Yeah. so you just wanna take your time and just do more yoga, ya kan? Gila, nggak believe ya udah mau akhir tahun lagi loh. Iya, gila, Next kemana week sih? is October Hello? loh. Oktober, gila, ulang tahun aku cepet itu aja. Oh my god. But it's always stay young, no problem. Yeah, no, it's here. Yeah, here it's all kan, in your yang- mind. yang- Setuju banget. Iya. Sedikit pesan-pesan dong untuk yang dengerin kita, maybe about your pengalaman or something. How to survive maybe, or how to be like you. Aduh, apa ya? Maybe it's just we never know kita journey-nya kemana Kemana. kan? Iya, we just mengikhlaskan, we just let go and we follow, we try, we work our hardest and we just let it go gitu. Nah menurut aku ketika orang dengerin kata-kata kayak meditasi, pasti itu
terintimidate banget karena oke susah banget itu, but trust me guys, please try meditasi. I swear it's so nice ya kan, it's very nice, and I believe kita bisa banyak belajar dari nggak mikirin apapun. Jadi kita kan banyak tuh belajar dari apalah, everything from people, from school, from experience, tapi menurut aku kita juga bisa banyak belajar dari meditasi, dimana kita just still nggak boleh mikirin apa-apa, dan disitulah kita menemukan sesuatu yang nice, dan itulah kita caranya untuk attract external things ke internal gitu tanpa harus usaha sekeras mungkin gitu ya. So I think it's nice that we have this conversation. It's very positive gitu, dan hopefully, and I like this concept, hopefully we're just spreading positivity lah. Perfect, itu sih benar banget. Last question, dalam seminggu berapa kali kamu meditasi? Aku usaha tiap hari sih, 10 menit doang tiap hari. Bagus banget 10 menit. Saya 2 menit aja mikir. So try to do it every day. Try 5 menit aja dulu. Even 3 menit udah just be easy with yourself. And jangan punish, just let it easy, you know. Awalnya juga astaga 1 menit juga aku udah gemeter-gemeter kayak oh my god please, I just cannot gitu, panic attack rasanya. Tapi akhirnya step by step with everything you'll get there gitu. Oke, thank you. See, dengan yoga, dengan meditasi seperti inilah Estelle Linden sekarang. Thank you so much for today. Thank you. Jangan lupa comment, share, likes, and subscribe selalu Hello Story MD Entertainment YouTube channel hari ini bersama Estelle Linden. Thank you so much. Thank you.